nama aku Andi Nurfazul Oktaviani dengan NIM I34012111046 dari kelas P3 Komunikasi Pembangunan. Aku dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas satu dari 17 tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Tapi sebelum itu, apa sih SDGs itu? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi sosial yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030. Tahukah kamu bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah seruan universal untuk bertindak menyatukan 193 negara di dunia? Jika tujuan global ini terpenuhi pada tahun 2030, kehidupan di bumi akan lebih baik untuk semua orang. Jadi, apakah tujuan itu? Menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya, tidak kelaparan. Setiap orang memiliki makanan yang aman, bergizi, dan cukup. Setiap orang memiliki akses yang sama ke perawatan kesehatan sehingga memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang sehat. Akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas, memastikan kesetaraan gender di mana perempuan dan anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki. Dengan mencapai tujuan ini, setiap anggota masyarakat kita akan sama-sama aman dan bahagia. Tujuan global PBB juga mencakup akses ke air minum yang aman dan sanitasi, akses ke energi bersih yang aman bagi manusia dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil di mana setiap orang memiliki pekerjaan yang layak, infrastruktur yang kuat, dan dukungan inovasi. Menurunkan ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara, lalu kota dan pemukiman dikembangkan tanpa merusak lingkungan, dan orang-orang yang mencapai tujuan ini akan menghasilkan kesejahteraan orang dan planet kita. Kita dapat lebih menjaga lingkungan kita dengan tujuan berikut: produksi dan konsumsi produk yang berkelanjutan dan aman, mengambil langkah mendesak untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya, memastikan penggunaan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya laut dan laut, memulihkan dan melindungi ekosistem bumi. Dengan mencapai tujuan ini, kita akan membentuk masyarakat di mana lembaga yang kuat memastikan perdamaian dan keadilan. Nah, itu tadi sedikit cuplikan mengenai apa itu SDGs. Sekarang, seperti yang udah aku katakan di awal, bahwa aku akan bahas salah satu dari 17 poin SDGs. Dalam video kali ini, aku akan bahas poin ke-14, yaitu menjaga lingkungan ekosistem dengan cara mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sudah seharusnya Indonesia berkontribusi secara signifikan pada poin 14 dalam SDGs ini, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Dan juga yang perlu kita ingat bahwa ekosistem lautan memiliki peran yang sangat penting pada organisme laut dan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya dan jangan sampai tercemar. Namun sangat disayangkan, di Indonesia sendiri, poin 14 SDGs masih belum tercapai. Hal itu bisa kita lihat dari fakta lapangan yang menyatakan bahwa pencemaran ekosistem laut di Indonesia yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang jahil masih sering terjadi. Salah satu contohnya ialah membuang sampah di laut, yang menyebabkan tercemarnya ekosistem lautan dan rusaknya biota laut. Kita hidup di dunia yang indah, tapi setiap tahun semakin banyak sampah kita berakhir di laut. Dari sampah plastik itu secara unik bermasalah untuk lingkungan karena tidak dapat terurai. Hampir setiap bagian dari plastik yang pernah dibuat masih ada di planet ini dalam beberapa bentuk. Sayangnya, kehidupan di bawah air telah menjadi korban kecanduan dari plastik kita. Sekitar 80% plastik di lautan berasal dari sumber darat yang tersapu dari garis pantai atau terbawa oleh sungai, dengan sisanya berasal dari industri perkapalan dan perikanan. Dan begitu plastik mencapai lautan, sulit untuk menghapus dan membalikannya. Kerusakan yang terjadi pada ekosistem laut akibatnya diperkirakan pada tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik di lautan daripada ikan.
Seorang penyelam Inggris yang bernama Rich Horner merekam kondisi laut di dekat Nusa Penida, Bali yang dipenuhi oleh sampah plastik. Video yang sudah tersebar luas di internet ini menunjukkan betapa parahnya sampah di sebuah situs wisata di Indonesia. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut ini menjadi viral karena sampah tersangkut di ekornya, dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang mati akibat sampah plastik. Karena tidak seperti manusia, hewan laut cenderung memakan apapun yang hanyut mengikuti arus termasuk sampah plastik. Dan ini menjadi bukti bahwa sampah plastik masih menjadi faktor utama rusaknya alam. Semua plastik ini pada akhirnya akan terurai, tetapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik yang berada di lautan dimakan organisme terkecil seperti ikan, lalu ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan yang lain besar lagi dan ikan yang lebih besarnya lagi. Sampai akhirnya akan berada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Nah, berangkat dari permasalahan sampah yang menumpuk di lautan, bahkan menjadi pulau sampah, aku melakukan aksi ekologis, yaitu mengurangi penggunaan plastik sebagai upaya untuk menjaga ekosistem lautan. Aku Fani, yuk ikutin aksi ekologis yang aku lakuin. Pertama, membeli jajanan hendaknya menggunakan wadah ataupun tempat bakal sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik kemasan makanan ataupun wadah berbasis kertas. Dan juga saat berbelanja, hendaknya menggunakan tote bag untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, sebaiknya membawa tumbler saat hendak keluar rumah. Dan juga teman-teman kalau hendak membeli jajanan minuman seperti itu, teman-teman bisa menggunakan tumbler loh sebagai bentuk pengurangan plastik atau cup sekali pakai. Selanjutnya, hindari membeli produk sachet. Sebaiknya membeli produk dalam jumlah besar dan bisa direfill. Karena membeli produk dalam jumlah besar berarti semakin sedikit sampah plastik yang terlibat, entah itu kantong kresek maupun kemasan produk itu sendiri. Aku harap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman juga bisa melaksanakan aksi-aksi ekologis nih seperti yang aku lakuin. Karena hal sekecil apapun dan bernilai positif yang teman-teman lakuin itu bisa berdampak baik dan berpengaruh besar terhadap lingkungan kita. Sekian dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Dadah, bye-bye.